Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afrilia dengan NIM 2200293, Prodi PGSD kelas 1B. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah landasan pendidikan. Apa itu landasan pendidikan? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu landasan. Landasan secara singkat dapat dikatakan sebagai tumpuan atau dasar dalam melakukan analisis krisis terhadap kaidah-kaidah kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Nah, dalam landasan pendidikan ini ada beberapa landasan. Yang pertama, landasan filosofi, yang kedua landasan sosiologi, yang ketiga landasan hukum, yang keempat landasan psikologis, landasan sejarah, dan landasan religius. Nah, dalam tema video kali ini saya akan membahas landasan religius. Apa itu landasan religius? Apakah penting untuk kita sebagai manusia di muka bumi ini? Landasan religius. Landasan religius yaitu landasan atau asumsi-asumsi terkait praktik pendidikan yang basisnya berasal dari nilai agama. Religius sebenarnya berasal dari kata religion dan religius yang berarti agama. Menurut Sauri, agama atau religi merupakan suatu sistem ajaran tentang Tuhan di mana penganutnya melakukan tindakan-tindakan moral, ritual, atau sosial dalam aturan-aturannya. Nah, ada juga pengertian agama. Agama merupakan faktor penting sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam memberi petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri agama. Yang pertama, substansi yang disembah, yaitu mempercayai akan adanya Tuhan. Yang kedua, kitab suci. Nah, di Indonesia sendiri, kitab suci setiap agama ini berbeda-beda. Seperti Al-Quran dianut oleh umat Islam, Alkitab bagi umat Kristen dan Katolik, Weda untuk penganut Hindu, Tripitaka bagi kaum Buddha, dan penganut Konghucu memiliki kitab suci Sisu. Yang ketiga ada pembawa ajaran. Dalam agama Samawi, pembawa ajaran suatu agama disebut dengan seorang nabi atau rasul. Para nabi dan rasul menerima amanat atau ajaran dari Tuhannya berupa wahyu untuk disampaikan kepada masyarakat atau para pengikutnya. Yang keempat ada pokok-pokok ajaran. Yang kelima ada aliran-aliran. Setiap agama yang ada di dunia ini memiliki aliran-aliran yang berbeda, teman-teman, karena adanya perbedaan pandangan. Nah, perbedaan pandangan ini mengakibatkan timbulnya suatu aliran yang masing-masing saling memperkuat atau memperkokoh pendapat paham menurut kelompoknya. Baik, selanjutnya ada pengaruh agama bagi manusia. Yang pertama adalah latar belakang fitrah manusia. Fitrah manusia ini jumlahnya cukup banyak, namun yang terpenting diantaranya fitrah agama berakal, sosial susila, berekonomi, berpolitik, dan seksual. Yang kedua ada kelemahan dan kekurangan manusia yang berfungsi untuk menampung serta mendorong manusia untuk berbuat kebaikan atau keburukan. Yang ketiga ada tantangan manusia. Nah, sedangkan tantangan ini bisa dari luar ataupun dalam bentuk rekayasa dan upaya-upaya yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhannya. Landasan religius ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Yang pertama, pembelajaran agama untuk mendidik akhlak manusia agar menjadi lebih baik lagi. Contohnya seperti sikap rela berkorban, jujur, sabar, sopan santun, tawakal, adil. Nah, selain itu ada kegiatan sedekah untuk berbagi dengan sesama. Yang ketiga ada sikap saling toleransi dalam beragama. Contohnya berteman dengan teman-teman tanpa membedakan agama dan kepercayaannya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Halo. Hari ini Teteh mau ngajarin tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa sih? Ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama Mengucapkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. yang kedua Mengerjakan sholat. yang ketiga Mengeluarkan zakat. membayar zakat. Yang keempat Puasa di bulan Ramadan. yang kelima Pergi haji apabila mampu. Jadi rukun Islam itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat menunaikan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Selanjutnya kita membahas tentang akhlak. Sebelumnya terpuji itu apa aja teman-teman? Jujur, Iya. saling menolong dan saling memberi. Iya. Terus selanjutnya Dan sopan santun. Betul. Itu semua harus teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari ya agar menjadi manusia memiliki akhlak yang benar. Nah, tadi ada makanan, nanti dia bagiin ke teman-temannya ya semua ini. Nah, dari implementasi landasan religius tadi bertujuan agar manusia dapat mengetahui hakikatnya diciptakan oleh Tuhannya. Kemudian dapat mengetahui peranan-peranan agama dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi yang dapat April sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.